Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvan Rahmawati, NIM 12207183004. Di sini saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Saya akan menjelaskan tentang laporan kerangka acuan kerja, pengelolaan dan administrasi kesiswaan ekstrakurikuler di MTS Bustanul Ulum. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum. Yang pertama, ayat 1 mengenai tujuan pembinaan kesiswaan, yakni mengembangkan potensi siswa dan mengaktualisasikan pencapaian prestasi serta menyiapkan siswa dengan berakhlak mulia, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia. Ayat yang kedua mengenai sasaran pembinaan kesiswaan, yaitu tentang SD, SMP, SMK, dan SMA. Ayat 3 menjelaskan tentang mengenai materi pembinaan kesiswaan yang dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler di lembaga sekolah. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum. Gambaran umum yang pertama yaitu manajemen kesiswaan merupakan salah satu faktor penting dalam berlangsungnya suatu pendidikan sekolah. Tanpa faktor ini tidak mungkin diselenggarakan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Program sekolah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk situasi pendidik termasuk juga disebut proses belajar mengajar hanya akan berlangsung secara berdaya dan berhasil bila mana dalam pengelolaan faktor itu dilakukan secara baik. Dengan kata lain, untuk menggerakkan sekolah yang berdaya dan berhasil guna sebagai lembaga pendidikan formal, diperlukan pengelolaan terhadap faktor siswa yang dalam uraian selanjutnya disebut administrasi kesiswaan. Dalam administrasi kesiswaan inilah di seluruh rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan siswa, mulai dari masuk sekolah hingga lulus sekolah. Nama kegiatan Penelitian Manajemen Kesiswaan tentang ekstrakurikuler di MTS Bustanul Ulum Minggirsari. Maksud dan tujuannya adalah dari kegiatan manajemen kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah lancar, tertib, teratur untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang baik, serta agar siswa dapat belajar dengan tertib sehingga tercapainya tujuan pengajaran yang efektif dan efisien. Dan untuk memajukan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah agar siswanya lebih semangat berlatih ketika ada kompetisi bisa membawa nama baik sekolah. Langsung saja di sini pelaksanaannya kegiatan yaitu metode pelaksanaannya. Yang pertama, cara dari pelaksanaan kegiatan manajemen kesiswaan ekstrakurikuler di MTS Bustanul Ulum yaitu dilakukan setelah jam pembelajaran selesai. Baru bisa dimulai kegiatan ekstrakurikuler dan dapat berlatih dan siswanya selalu semangat ketika ada kompetisi di sekolah. Selain itu, siswa dari MTS Bustanul Ulum juga sudah banyak menjuarai perlombaan di berbagai tingkat kabupaten maupun provinsi. Dan selain itu, siswa juga tidak bisa meninggalkan pembelajaran di kelas karena jam ekstrakurikuler di sekolah tidak ada yang bentrok dengan jadwal pembelajaran di kelas. Selain itu, cara dari pelaksanaan kegiatan dengan selalu melakukan rangkaian kegiatan pelatihan terhadap siswa agar potensi, bakat minat, kemampuan kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik dapat terasa secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan untuk menambahkan keterampilan siswa. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang tahap kegiatannya ya. Yang pertama yaitu mengajukan proposal kepada kepala madrasah. Yang kedua, melakukan pencairan dana untuk mendukung keberlangsungan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, melakukan perbaikan dan pemeliharaan alat untuk menunjang kegiatan manajemen kesiswaan ekstrakurikuler. Yang keempat, membuat laporan pertanggungjawaban. Langsung saja di sini lokasi kegiatannya ya, yaitu berada di MTS Bustanul Ulum, Jalan Raya Brantas Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Jadwal kegiatan. Yang pertama, jadwal kegiatan SBK. Penanggung jawabnya bernama Ula Amalia Sofan, Sarjana Pendidikan. Pelaksananya Ula Amalia Sofan, Sarjana Pendidikan. Jadwal kegiatannya hari Rabu jam 1:30 sampai jam 3. Yang kedua adalah pramuka. Penanggung jawabnya Irsada Fitri Zulkarnain. SS pelaksanaannya Irsada Fitri Zulkarnain SS. Yang kedua
kedua Hendrik Sutrisno SPD, yang ketiga Sulaiman SPD, yang keempat Ahmad Dedi Setiawan S.Com, yang kelima Omalia Anggi Trina SPD, yang keenam Evi Mufida. Jadwal kegiatannya yaitu hari Jumat jam setengah 10 sampai jam 11. Yang ketiga jurnalistik, penanggung jawabnya Tita Sari Indriani SPD, pelaksananya Tita Sari Indriani. Jadwal kegiatannya pada hari Selasa jam 2 sampai jam setengah 4. Selain jadwal kegiatan yang sudah saya paparkan di RAK, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran dana. Yang pertama, SBY anggaran dananya 600.000, pramuka yaitu 100.200.000, yang ketiga jurnalistik 800.000, desain grafis 600.000, menjahit 800.000, tata boga 600.000, futsal 600, voli 600, bulu tangkis 800, hadroh 1 juta, pidato 750. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.